Maka ucapan bahwasanya antumul ghuraba fi awsati ahli sunnah atau fi awsati salafiyin, kalian adalah orang-orang yang antumul ghuraba, kalianlah orang-orang yang asing di tengah-tengah salafiyin. Berarti salafi itu kelompok sendiri, al-ghuraba ini kelompok sendiri yang mereka ditunjuk, kalian ini. Ini bisa bermakna bahwasanya pertama al-ghuraba sendiri, salafi sendiri, dua kelompok. Dan juga bisa bermakna bahwa maksud dari ucapan ini adalah bahwa salafin yang ada ini menyimpang semua. Salafin yang ada ini menyimpang semua. Bersabar 'ala al-haq. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Judul atau tema kajian kita pada kesempatan hari ini adalah meluruskan pemahaman tentang apa dan siapa al-ghuraba. Dan juga kita akan menjawab mengapa mereka dianggap ghuraba, mengapa mereka dianggap asing, mengapa mereka diusir, mengapa mereka dipecat, mengapa mereka dikeluarkan. Juga kita akan menjawabnya. Nah, kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini, ayyuhal ikhwah, terlebih di kurun waktu 2 tahun terakhir ini, ternyata tidak sedikit dari kalangan ahli sunnah, dari kalangan as-salafiyin, menganggap aneh, menganggap asing sebahagian ikhwah salafiyin yang lainnya. Dan ini realistis. Fenomena yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri. Maka kita katakan tidaklah salah, tidaklah keliru, bahkan kita katakan tepat ketika ada yang mengatakan bahwa antum ghuraba fi awsati salafiyin. Nah, kenapa? Karena memang fenomena nyata, nampak, realita dirasakan. Sadar atau tidak sadar, di tengah-tengah salafiyin terjadi yang demikian ini. Sekali lagi, kita katakan tidak salah, tidak keliru. Bahkan kita katakan dengan tegas bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang benar, bahwa di tengah-tengah salafiyin ada sebahagian yang lainnya diasingkan. Antum ghuraba fi awsati as-salafiyin, fi awsati salafiyin. Dan sungguh kita merasa aneh. Nah, yang sedikit bercampur kaget. Tiba-tiba ada orang lain, tiba-tiba ada pihak yang menyatakan bahwa ucapan itu keliru, ucapan itu tidak benar, dengan mengatakan bahwa ucapan yang mengatakan bahwa antum ghuraba fi awsati salafiyin adalah ucapan yang tidak benar, adalah ucapan yang menurut dia tidak layak. Tidak layak ada katanya. Dengan logika dia bahwa ketika ada yang menyatakan bahwa antum ghuraba fi awsati salafiyin, berarti dia akan membedakan antara al-ghuraba dengan as-salafiyah. Dengan logika dia, kalau kita katakan bahwa antum ghuraba fi awsati salafiyin, berarti kita akan mengatakan bahwa berbeda antara salafi, sunnah ahli sunnah dengan al-ghuraba. Sementara menurut dia katanya as-salafiyah, ahli sunnah, as-salafiyun dengan al-ghuraba adalah dua nama yang hakikatnya adalah merupakan satu kesatuan.
Nah, lantas bagaimana sanggahan yang seperti ini? Nah, untuk menjawab itu ayyuhal ikhwah, maka mari dengarkan kalam al-ulama yang akan kita nukilkan berikut ini tentang apa dan siapa al-ghuraba itu dan mengapa mereka dikatakan ghuraba, mengapa mereka dianggap asing, mengapa mereka diusir, mengapa mereka dipecat, mengapa mereka dikeluarkan. Nah, mari kita awali materi kajian ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Hud ayat yang ke-116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum." Mengapa tidak ada dari umat-umat terdahulu sebelum engkau, sebelum kalian wahai Muhammad, dari orang-orang yang memiliki keutamaan mencegah atau melarang manusia dari kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Nah, ada memang, namun sedikit jumlah mereka yang mau melarang dari kerusakan di muka bumi, mimman anjayna minhum. Nah, yaitu dari mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ulu baqiyatin. Nah, sebahagian orang-orang yang memiliki keutamaan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan ulu baqiyatin ai dzu baqiyatin minal fahmi wal aqli ya'tabiruna mau'idallah wa yatadabbaruna hujajahu faya'rifuna ma lahum fil imani billah wa alaihim fil kufri bih. Ulu baqiyatin yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya memiliki pemahaman. Adalah mereka-mereka yang memiliki kecerdasan. Mereka paham tentang ayat-ayat Allah. Mereka paham tentang atau mereka tahu tentang buah daripada iman dan akibat dari kekufuran. Mereka tahu. Namun bersamaan dengan pengetahuan mereka, ternyata tidak semua dari mereka yang ulu baqiyatin ini, yang memiliki pemahaman, yang memiliki kecerdasan, mau melakukan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin yang pada cetakan ana ini, ini bisa dilihat pada halaman yang ke-217. Di hadapan ana ini ada kitab beliau Madarijus Salikin. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Setelah beliau mengawali tulisannya terkait dengan al-ghuraba ini, beliau menyebutkan atau menuliskan firman Allah. Fadhal. Ketika beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kana minal quruni min qablikum
ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Nah, mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian wahai Muhammad orang-orang yang memiliki keutamaan mencegah atau melarang dari perbuatan kerusakan di muka bumi kecuali sedikit saja dari mereka yang telah diselamatkan oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim terkait dengan ayat ini, hum ahlu hadhihi fa innal ghurabaa fil alam hum ahlu hadhihi sifatil mazkurah fil ayah. Bahwasanya al-ghuraba di alam dunia ini, kata beliau, adalah mereka-mereka yang memiliki sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nah, al-ghuraba itu adalah orang-orang asing, orang-orang yang dianggap asing. Nah, yang di zaman kita sekarang ini bukan cuma sekedar dianggap asing, bahkan dikatakan gila oleh sebagian orang. Dengan mengatakan, gila ente. Gila ente. Allahul Musta'an. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, fa innal ghurabaa fil alam hum ahlu hadhihi sifatil mazkurah fil ayah. Bahwasanya al-ghuraba, orang-orang asing atau orang-orang yang dianggap asing di alam raya ini adalah mereka-mereka yang memiliki sifat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Yakni mereka-mereka yang senantiasa melakukan perbaikan, melarang, mencegah manusia dari perbuatan kerusakan. Apakah dari kerusakan akidah, ataupun kerusakan manhaj, ataupun kerusakan akhlak. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan manusia. Senantiasa mentahdir manusia untuk berhati-hati. Namun, sebagaimana kata Allah di dalam ayat tadi, illa qalilan mimman anjayna minhum. Namun betapa sedikitnya jumlah mereka. Dan mereka itulah kata Imam Ibnul Qayyim adalah al-ghuraba. Wa humul ladina asyara ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qaulih bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dan mereka inilah adalah orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al-Islamu ghariba." Islam ini awal munculnya dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan datang nanti suatu zaman kembali Islam akan dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Sampai di sini dulu ayuhal ikhwah. Kalau ternyata sekarang ada di antara kalian yang dianggap asing, yang dianggap aneh, yang kemudian dipecat, kemudian dikeluarkan, atau belum dikeluarkan, belum dipecat, tapi sudah diancam. Nanti akan anak pecat, nanti akan kita pecat, nanti akan kita keluarkan. Jangan pesimis, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Demikianlah sunnatullah, demikianlah kondisi orang-orang yang bertamassuk, berpegang kuat dengan agama ini yang Rasulullah SAW mensifatkan, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu bidinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Namun di dalam riwayat hadis ini Rasulullah SAW menghibur mereka dengan sabdanya, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah mereka-mereka yang dianggap asing tersebut.
Qila wa manil ghuraba'u ya Rasulullah. Ditanya, siapakah mereka? Al-ghuraba itu wahai Rasulullah. Siapakah mereka yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Di sini mulai terjawab, siapa al-ghuraba itu? Nah, Rasulullah SAW menjawab, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu mereka-mereka yang senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia lebih condong pada kerusakan. Ketika manusia mulai rusak, justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, ini masih dalam penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, wa fi riwayatin, nah, wa manil ghuraba ya Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya bahwa siapakah al-ghuraba itu wahai Rasulullah, yang dianggap asing itu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, unasun qalilun solihun fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Al-ghuraba itu, kata Nabi, adalah sekelompok manusia yang minoritas. Sedikit. Di tengah-tengah kelompok manusia yang mayoritas, jumhur. Di tengah-tengah jumhur manusia, di tengah-tengah jumhur mayoritas manusia yang jelek, yang rusak. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, yang mendurhakai mereka, yang mencela dan menjauh dari mereka, dari orang-orang yang jumlahnya sedikit ini, jumlahnya lebih banyak daripada yang menaati mereka. Nah, wa fi riwayatin qila wa manil ghuraba ya Rasulullah. Masih dari ucapan nukilan dari Al-Imam Ibnul Qayyim, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah mereka yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuna hannas. Mereka-mereka yang senantiasa terus menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dan di sini ada ucapan beliau yang berikutnya ini akan terbukti bahwa ternyata benar ucapan yang mengatakan bahwa antum ghuraba fi awsati salafiyin. Ucapan ini benar. Dan salahlah, kelirulah orang-orang yang menyanggahnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa ucapan yang seperti ini tidak layak adanya. Ini adalah merupakan sanggahan yang keliru. Maka pada kesempatan ini kita akan mengadakan pelurusan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang mudah untuk menerima nasihat. Dan kita harapkan kepada pihak yang menyanggah tersebut untuk menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dan bertobat. Serta mengumumkan taubatnya. Sebagaimana viralnya ucapan sanggahan dia tersebut di media-media sosial. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setelah menyebutkan riwayat-riwayat hadis tadi yang mengisyaratkan tentang al-ghuraba, orang-orang asing yang itu telah disebutkan
atau diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Beliau mengatakan fahaulai humul ghuraba al-mamduhun al-magbutun. Mereka itulah sejatinya adalah al-ghuraba yang dipuji, al-ghuraba yang berbahagia, walikillatihim finnasi jiddan summu ghuraba. Oleh karena minoritasnya jumlah mereka di tengah-tengah manusia, sedikitnya jumlah mereka di tengah-tengah manusia, summu ghuraba, maka mereka disebut dengan ghuraba, orang-orang asing. Nah, sebelum kita lanjutkan, di zaman kita sekarang ini, bahkan lebih dari sekedar dianggap sebagai orang asing, bahkan dikatakan gila ente. Waliyadzubillah. Kata Imam Ibnul Qayyim, kelanjutan dari ucapan beliau ini, fa inna aktsaron nasi ala ghairi hadhihi sifah. Karena pada nyatanya, nah, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, jumhur manusia itu tidak berada di atas sifat ini. Maka kata beliau, perhatikan ucapan berikut ini ayuhal ikhwah. Fa'ahlul islami finnas ghuraba wal mu'minuna fi ahlil islami ghuraba wa ahlul alladina yumayyizunaha ma'i wal bid'i fahum ghuraba wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifin hum asaddu haula'i gurbah walakin haula hum ahlullahi haqqan fala gurbata alaihim fa innama gurbatuhum bainal aktsarin alladina qala Allahu azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kata beliau sekali lagi, Anda sampaikan, perhatikan dengan baik, cermati, hayati ucapan beliau ini. Fa'ahlul islami finnas ghuraba. Orang-orang Islam di tengah-tengah mayoritas manusia, tentunya yang selain Islam, yang selain beragama Islam, nah, itu ghuraba, asing. Nah, umat Islam, orang-orang Islam di tengah-tengah mayoritas manusia di alam ini asing. Benar atau tidak ayuhal ikhwah? Nah, asing. Dibilang radikal lah, Islam itu keras lah, Islam itu kaku lah. Nah, itu baru namanya. Bagaimana kalau sudah lihat penampilannya? Pakai peci, pakai koko, pakai janggut. Sudah lebih lagi ucapannya. Kemudian kata beliau, wal mu'minuna fi ahlil Islam ghuraba. Terus sebelum kita lanjutkan, kita teringat dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nah, al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dua nama yang berbeda tapi satu hakikatnya. Sahih Allah lah. Sahih. Nah, al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Wal mu'minun fi ahlil Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah, kita tidak usah lagi hitung Yahudi, Nasoro, itu sudah tadi, selesai. Sekarang mukmin dan muslim. Wal mu'minun.
Fi ahlil Islam ghuraba. Orang-orang mukmin di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin itu aneh. Ghuraba. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Imam Ibnul Qayyim ini akan membedakan antara mukmin dengan muslim? Bukankah mukmin dan muslim itu adalah dua nama yang sama hakikatnya? Sebagaimana Islam dan sunnah adalah dua nama yang berbeda namun satu hakikatnya. Nah, yang kemudian dikatakan sekarang Al-Ghuraba dan As-Salafiyah itu adalah dua nama yang sama. Kenapa dibeda-bedakan katanya? Baik. Islam kalau disebutkan secara sendirian, tidak digandengkan, tidak ada penyebutan iman, maka Islam itu iman. Demikian pula iman, kalau disebutkan secara mutlak, tidak digandengkan, tidak ada penyebutan Islam setelahnya atau sebelumnya, maka itu iman sama dengan Islam. Namun ketika disebutkan secara bersamaan Islam dan iman, maka Islam memiliki makna yang lain, iman memiliki makna yang lain. Maka demikian pula Al-Ghuraba dengan As-Salafiyah. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka dia adalah satu kesatuan yang sama. Disebutkan secara bergandengan, maka Al-Ghuraba dengan As-Salafiyah itu akan kita dapatkan perbedaannya. Mari kita lihat ucapan berikutnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa ahlu al-ilmi fil mu'minin ghuraba. Dan orang-orang yang berilmu, para ulama di tengah-tengah mayoritas orang-orang beriman itu asing. Nah, makin mengerucutin. Wa ahlus sunnati alladina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fahum ghuraba. Nah, di dalam nushah yang lainnya itu disebutkan fihim ghuraba. Kalau yang di ana ini fahum ghuraba. Sehingga kalau disebutkan fihim ghuraba, maka domirnya itu kembali kepada ahlul ilmi. Namun kalau sebagaimana nushah yang ada pada kitab ana ini fahum ghuraba, maka kembalinya kepada ahlus sunnah. Wa ahlus sunnati alladina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fahum ghuraba. Dan ahlus sunnah kata Imam Ibnul Qayyim yang senantiasa membedakan antara al-ahwa dengan al-bid'ah, mereka itu adalah ghuraba, asing di tengah-tengah mayoritas ulama. Ahlus sunnah yang senantiasa terus membedakan antara al-ahwa, hawa nafsu dengan al-bid'ah, maka mereka dianggap asing di tengah-tengah mayoritas ulama. Nah, wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifin hum asaddu haula'i gurbah. Dan orang-orang yang senantiasa mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, bersabar atas gangguan manusia karena sunnah yang mereka tegakkan tersebut itu lebih asing lagi di tengah-tengah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah as-salafiyah. Perhatikan kata Imam Ibnul Qayyim di akhir ucapannya ini, na'am, wadda'una ilaiha, dan orang-orang yang senantiasa menyeru mengajak manusia kepada as-sunnah was as-sabiruna ala adal mukhalifin, dan bersabar dari gangguan orang-orang yang mengganggu mereka. Nah, hum asaddu haula'i gurbah, maka mereka inilah lebih asing lagi di tengah-tengah mayoritas ahli sunnah.
Maka dari sini kita dapatkan berarti benar, berarti tepat kalau ada ucapan yang menyebutkan antum ghuraba fi awsati salafiyin. Bukan berarti mau membedakan antara al-ghuraba dengan as-salafiyah. Tidak, kita tidak membedakan. Dan ustadz yang mengatakan antum ghuraba fi awsati salafiyin tidak kemudian membedakan antara salafiyah dengan al-ghuraba, tidak. Namun di tengah-tengah salafiyun memang realita membuktikan ternyata ada di antara mereka yang diasingkan, yang dipecat, yang dikeluarkan dari grup-grup WA dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa mereka dipecat? Mengapa mereka dikeluarkan? Mengapa mereka diasingkan? Mengapa mereka dikatakan gila? Yang Rasulullah SAW mengatakan, na'am, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah kalian orang-orang wahai yang dianggap asing. Mengapa? Na'am. Karena tadi di dalam ayat yang kita bacakan. Jawabannya ada pada ayat yang paling pertama kita sebutkan terkait dengan materi ini. Na'am, yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Nah, mengapa? Karena mereka adalah ad-da'una ila sunnah as-sabiruna ala adal mukhalifin. Karena mereka senantiasa menyeru, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk mentahdir bid'ah dan para pelakunya. Mentahdir penyimpangan dan penyimpangan. Karena ini. Nah, karena menjalankan nasihat para ulama, menyampaikan, menukilkan, menjelaskan nasihat para ulama, kemudian dipecat, kemudian dikeluarkan, dianggap aneh, dianggap asing. Nah, dan nyata dari lisan-lisan mereka, antum itu sedikit jumlahnya. Kita ini mayoritas, kita ini jumhur. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, walakin haula, atau sebelum kita lanjutkan, maka kita harapkan kepada yang menyanggah ucapan ini, kalimat ini. Apakah antum akan menyanggah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim juga? Akan menyalahkan dan mengatakan tidak layak ucapan yang seperti ini? Ternyata Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada di tengah-tengah ahlus sunnah orang-orang yang dianggap asing. Dan tidak kemudian Imam Ibnul Qayyim kita katakan membedakan antara al-ghuraba dengan ahlus sunnah. Lah. Al-ghuraba dan ahlus sunnah memang sama adanya. Namun ternyata tidak semua ahlus sunnah yang benar-benar mau menjalankan ahlus sunnah sesuai dengan yang hakikatnya. Bahkan wal'iyadzubillah, fenomena, realita yang kita dengar, yang kita saksikan, justru orang-orang yang menyampaikan amanah para ulama itu justru dijatuhkan. Orang-orang yang menjelaskan dengan gamblang makna yang diucapkan, yang dinasihatkan oleh para ulama, justru itu yang didiskreditkan. Walakin haula hum ahlullahi haqqan. Kata Imam Ibnu Qayyim, akan tetapi justru mereka-mereka inilah yang sedikit sekali jumlahnya terasing di tengah-tengah ahli sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim, justru mereka itulah ahlullahi haqqan. Hamba-hamba Allah yang hakikatnya, yang sesungguhnya.
Fala gurbata alaihim. Yang sebenarnya mereka itu bukan asing. Tidak asing di hadapan Allah, wa innama gurbatuhum bainal aktsarin. Akan tetapi mereka dianggap asing karena mereka berada di tengah-tengah mayoritas manusia. Alladzina qala Allahu azza wa jalla fihim, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka di dalam firman-Nya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti ajakan mayoritas manusia, ajakan jumhur manusia, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, sebelum kita membacakan akhir dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, tidak mengapa sedikit kita menyimpulkan tentang sifat-sifat al-ghuraba itu. Ciri-ciri al-ghuraba. Ciri khas, identitas al-ghuraba. Nah, untuk kita mengenalinya dan kemudian kita introspeksi diri, apakah kita memiliki sifat-sifat itu atau tidak? Nah, yang pertama, di antara ciri dan identitas mereka ada hum qalilul atau qalilu adaduhum atau adadihim. Mereka jika dihitung, dinilai dari sisi jumlah itu sedikit, minoritas. Pertanyaannya sekarang, antum posisinya di minoritas sekarang atau di mayoritas? Perhatikan. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyatakan di dalam hadis sebagaimana yang telah kita nukilkan, kita bacakan tadi. Ketika beliau ditanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah al-ghuraba itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, unasun qalilun salihun fi unasin su'in katsir. Mereka adalah golongan manusia yang minoritas, yang sedikit di tengah-tengah mayoritas manusia yang buruk. Buruk akidahnya, buruk manhajnya, buruk muamalahnya, jelek ucapan-ucapannya. Nah, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga yang telah kita bacakan di awal tadi, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja dari orang-orang yang memiliki keutamaan itu yang mau mengadakan atau yang mau melarang, mencegah manusia dari kerusakan. Nah, yang kedua, sifat yang kedua, annahum mutamassikuna bis sunnati inda fasadil ummah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah ketika manusia mulai rusak. Ketika manusia niat-niatnya, perbuatan-perbuatannya mulai rusak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anil ghuraba, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang bertanya tentang siapakah al-ghuraba, qala alladziina yuhyuna sunnati wa yu'allimuna an-nas, mereka yang senantiasa terus menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf yang kebanyakan kita menghafalnya,
Ya. Juga Rasulullah SAW mengisyaratkan ternyata yang selamat itu memang sedikit. Ketika beliau menyatakan, na'am, waftaraqa hadhil ummah ala 73 firqah. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu saja. Bayangkan 1 lawan 72. Berarti memang sedikit. Orang-orang yang selamat sedikit. Orang-orang yang mau sabar sedikit. Orang-orang yang sabar berpegang teguh dengan sunnah. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada, kata Rasulullah SAW, sekelompok. Bayangkan. Ta'ifah itu satu. Tawaif itu banyak kelompok. Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini dengan lafaz yang satu. La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan senantiasa terus ada satu kelompok dari umatku. Qa'imatan bi amrillah atau dhahirina 'alal haqq. Yang mereka tegar di atas al-haq. Nah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak menggoyahkan mereka, tidak menggentarkan mereka orang-orang yang menggembosi, yang senantiasa terus menjatuhkan kredibilitas mereka, atau orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka tidak gentar. Hatta ya'tiya amrullah. Hal ini senantiasa terus ada sampai datangnya ketentuan Allah wa hum 'ala dzalik. Namun mereka tetap demikian kondisinya. Kemudian sifat yang berikutnya, ayyuhal ikhwah, annahum la yaktasiruna ala anfusihim bitamassuki bil islami was sunnah wa innama yad'una ghairahum. Mereka bukan orang-orang yang eksklusif, yang mencukupkan berpegang teguh dengan Islam dan as-sunnah itu hanya untuk diri mereka sendiri. Namun mereka tetap menyeru, mereka tetap mengajak, berdakwah kepada yang selainnya untuk mari kembali bersama-sama. Mari kembali bersatu, ayyuhal ikhwah, ayyuhas salafiyun. Di mana saja kalian berada. Mari kita kembali bersatu, mari kita bersama kembali. Tinggalkan segala kepentingan-kepentingan pribadi. Tinggalkan segala macam kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan dakwah. Nah. Dan juga kita mengajak, kita meminta kepada pihak yang menyanggah kalimat tentang al-ghuraba untuk dia rujuk, untuk dia meminta maaf, bertobat. Sebagaimana dia menyanggahnya di tempat terbuka dan viral tersebar kemana-mana, maka rujuknya pun kita minta demikian. Kemudian terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ بَصِيرَةً فِي دِينِهِ وَفِقْهًا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ وَفَهْمًا فِي كِتَابِهِ وَأَرَاهُ مَا النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ وَتَنَكُّبِهِمْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ كَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْلُكَ هَذَا الصِّرَاطَ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ
an qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihi wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu wa tahdiruhum minhu. Maka barang siapa, nah, jika seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya berupa basirah, pemahaman di dalam agamanya, wa fikhan fi sunnati rasulih, pemahaman terhadap sunnah-sunnah rasulnya. Nah, dan bersamaan dengan itu dia berada di tengah-tengah manusia yang lebih mengedepankan hawa nafsu, bid'ah dan kesesatan, wa tanakkubihim 'anis siratil mustaqim, dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Jika dia ingin ayyasluka hadas sirat, untuk menjalani jalan ini, jalan al-ghuraba, falyuwattin nafsahu, maka hendaklah dia sabarkan dirinya, dia persiapkan dirinya, dia kuatkan dirinya, jiwanya dari celaan orang-orang jahil dan ahlul bidah, wa ta'nihim alaih, dan bersiap-siap diri untuk dihina dan dijatuhkan oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang pengikut hawa nafsu, wa izra'ihim bihi. Siap-siaplah dia untuk diusir, dipecat, wa tanfirin nas anhu, dan larinya manusia dari majelisnya, wa tahdirihim minhu, dan siap-siaplah dia untuk ditahdir oleh mereka. Ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan ini kita sudah dengar. Kita akan pecat mereka itu sedikit. Jumlah mereka itu berapa? Mereka ditinggalkan, mereka dijauhi. Dan diancam untuk dipecat, untuk dikeluarkan. Bahkan sebahagiannya sudah dipecat dan sudah dikeluarkan. Tanpa ada bimbingan dari ulama. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassukihi bis sunnati litamassukihim bil bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turukihim. Gharibun fi nisbatihi atau fi nasabatihi li mukhalafati nisabihim. Gharibun fi mu'asharatihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Maka mereka golongan yang sedikit ini menjadi asing. Nah, asing agamanya karena di tengah-tengah agama yang rusak. Mereka asing karena berpegang teguhnya dengan sunnah di tengah-tengah mayoritas manusia yang berpegang teguh dengan bid'ah dan hawa nafsu. Gharibun fi i'tiqadihi, dia menjadi asing karena akidahnya di tengah akidah yang rusak. Nah, gharibun fi salatihi, dia menjadi aneh dengan salatnya di tengah-tengah salatnya manusia yang rusak. Gharibun fi tariqihi, dia menjadi asing karena tata cara dia. Cara-cara dia lidolali wa fasadi turukihim, di tengah-tengah mayoritas manusia yang rusak jalan mereka, rusak pola berpikir dan berbuatnya amalan mereka. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum, dan dia menjadi asing karena muamalahnya terhadap mereka. Nah, di tengah-tengah mayoritas mereka yang lebih mengedepankan hawa nafsu untuk pribadi-pribadi mereka. Wabil jumlah, kata Imam Ibnu Qayyim, dan secara umum, fahuwa gharibun fi umuri dunya wa akhiratih, maka dia menjadi asing. Naam, untuk urusan dunia dan akhiratnya, la yajidu minal ammati musa'idan wala mu'inan, maka dia tidak akan mendapatkan
dari mayoritas manusia itu yang mau membantunya, yang mau menolongnya. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Seolah-olah Imam Ibnul Qayyim ini berbicara di tengah-tengah salafiyin sekarang. Kita merasa kok seolah-olah Imam Ibnul Qayyim ini berbicara di tengah-tengah salafiyun sekarang. Kata beliau, la yajidu minal ammati musa'idan wala mu'inan. Maka orang-orang yang guroba ini tidak akan mendapatkan di tengah-tengah mayoritas manusia, di tengah-tengah jumhur manusia yang mau membantu dan menolongnya. Tidak ada lagi yang mau. Nah, fahuwa alimun baina juhal. Nah, dia berilmu di tengah-tengah orang yang bodoh, yang jahil. Sahibu sunnati baina ahlil bid'ah. Dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah orang yang kuat berpegang dengan sunnah di tengah ahlul bidah. Da'in ilallahi wa rasulihi baina du'ati ilal ahwa'i wal bid'ah. Dia adalah seorang da'i kepada Allah dan Rasulnya di tengah-tengah du'at yang mengajak kepada hawa nafsu dan bidah. Amirun bil ma'ruf. Dia adalah orang yang senantiasa memerintah kepada yang ma'ruf. Nahin 'anil munkar. Yang senantiasa mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Nah, dia hidup di tengah-tengah kaum yang kebaikan itu menjadi mungkar, yang mungkar itu mereka anggap sebagai kebaikan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kalam Imam Ibnul Qayyim ini juga dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Allamah akhir dari kalimat ini, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari mengatakan as-sabra tuflihun. Maka bersabarlah kalian wahai ahli sunnah, wahai guraba, bersabarlah kalian, niscaya kalian akan beruntung. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan majelis kajian hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan keterbatasan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.